ada sebuah hadis yang dijadikan dalil oleh mereka, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Sabda Rasulullah SAW, syaitan atau iblis telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melakukan salat di jazirah Arab. Jadi Rasul mengatakan iblis berputus asa ya agar dia disembah oleh orang-orang yang melakukan salat di jazirah Arab. Namun si iblis ini selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian di tengah mereka. Nah, maka dari hadis ini mereka mengatakan bahwa orang yang masih sholat ya, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena syaitan sudah berputus asa untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Namun kata mereka, yang syaitan lakukan adalah menghembuskan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah mereka. Nah, kalau sepintas kan memang benar, ketika ada orang sholat sebagaimana hadis ini, maka syaitan berputus asa untuk menipu daya dia sehingga dia melakukan kesyirikan. Maka pemahaman ini tentu dibantah oleh para ulama. Di antaranya adalah penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi. Maka dalam bab ini beliau menjelaskan bahwasanya ada di antara kaum muslimin sekalipun dia melakukan salat, dia bisa terjerumus ke dalam praktik kesyirikan. Maka hadis tadi bagaimana cara membantahnya? Nah, ada cara bantahannya. Jadi inilah pentingnya kalau kita membaca kitab hadis, kita baca syarahnya dari penjelasan para ulama. Nah, apa bantahannya? Maka yang pertama adalah, tadi kan Nabi mengatakan syaitan berputus asa untuk disembah oleh orang yang melakukan salat di jazirah Arab. Ini umum di Arab kah atau bukankah? Kalau dia melakukan salat berarti syaitan putus asa untuk disembah. Nah, bantahannya adalah hadis ini Nabi hanya menjelaskan kondisi syaitan ketika melihat Islam tersebar saat itu, saat penaklukan kota Mekah. Nah, bukan umum semua zaman dan generasi. Jadi syaitan berputus asa kapan? Ketika banyak berbondong-bondong masuk Islam di Fathu Mekah. Maka hadis ini tidak dibawakan kepada generasi setelahnya. Ya. Maka konteksnya adalah sabda Nabi ini, syaitan berputus asa melihat para sahabat yang sholat, yang mana ketika para sahabat ini melakukan sholat, iman mereka sangat kuat sehingga syaitan putus asa untuk menipu daya mereka melakukan kesyirikan. Maka konteksnya adalah ini adalah di zaman Nabi saat penaklukan kota Mekah. Maka tidak benar dibawakan kepada keumuman bahwasanya setiap generasi, setiap zaman yang melakukan sholat tidak melakukan kesyirikan. Kemudian bantahan yang kedua adalah kenyataannya setelah Nabi meninggal dunia ada orang yang apa Pak? Yang murtad. Nah, maka berarti dalil ini tidak pas dibawakan bahwa ketika dia masuk Islam maka dia tidak melakukan kesyirikan. Ternyata setelah Nabi meninggal dunia bahkan banyak ya, puluhan ribu yang ternyata mereka melakukan perbuatan apa? Murtad. Murtad ini kan adalah kesyirikan, kekufuran ya. Maka ini tidaklah benar dalil ini dibawakan kepada orang muslim yang sudah salat tidak bisa melakukan kesyirikan, masih bisa melakukan kesyirikan.